Matius 4, Anda perhatikan ya. Dari ayat 1, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Coba, ayat ini bagi orang yang ini mungkin, wah ada terjemahan lain, ada yang lebih keren dan ada yang rasanya bukan begini. Tetapi karena saya orang Indonesia, saya bacanya sesuai dengan yang ditulis di sini, bahwa Yesus dibawa oleh Roh itu Roh Kudus ke padang gurun. Jadi bukan masalah kesenangan Tuhan menyertai kita. Kalau kita kaya, itu penyertaan Tuhan. Kalau kita disanjung, dipuji, kita disenangi banyak orang, terus usaha kita jaya, hebat, ya kan, semua itu karena campur tangan Tuhan. Itu bagus, memang itu dari Tuhan juga, ya kan. Tetapi ada yang dikatakan, rancanganku bukan rancanganmu, pikiranku bukan pikiranmu, sejauh langit dari bumi. Artinya yang kita rasa itu hina, yang kita rasa itu tidak mulia, yang kita rasa itu jauh dari rohani. Karena masa sih jadi miskin, masa sih jadi bangkrut, masa sih jadi sakit. Coba kalau kita pelajari kitab Ayub, berarti kalau kita yang tidak percaya tentang Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, tempat yang suka untuk dicobai iblis. Ini nggak benar nih. Masa dicobai iblis itu? Yesus itu sopo? Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman. Ngapain ini ditulis di firman? Ini memalu-malukan saja. Allahnya orang Kristen. Masa bisa dibawa oleh rohnya sendiri, roh Allah sendiri membawa dia masuk ke dalam kesusahan dan dicobai iblis, diizinkan disentuh iblis. Oh, ini sangat mempermalukan. Dan kita pikir, wow, ini jangan dibilang-bilang. Kalau sakit COVID jangan dibilang-bilang, malu-maluin, ya kan. Kalau bangkrut jangan dicerita-ceritain, malu. Kalau dibilang itu orang itu kena tipu, malu. Rasakan anak Tuhan kena tipu, masakan anak Tuhan dibohongin, masakan anak Tuhan diceritain jelek. Bukankah anak Tuhan itu baik saja semuanya? Wow, Tuhan Yesus pun dikatain, bahkan diceritain sehingga layak untuk ditangkap dan disalibkan seperti para penjahat. Karena tidak semua orang bisa baik pada kita. Kalau ada sebagian masih dikuasai roh jahat, cara berpikirnya berbeda, cara memandangnya berbeda, cara bicaranya beda. Ini suka gosip, suka manasin orang, suka yang ceritakan jelek orang sesuai cara dia memandang, bukan sesuai dengan orang lain punya pandangan. Maka setiap orang kadang bilang, oh, orang itu jahat, selalu begini-begini. Nah, tapi orang lain bilang, enggak tuh, di saya baik apa semua. Maka saudara, orang itu tidak semua dibilang. Saya suka mengambil saya pikir ada satu perkataan yang kakak saya sudah meninggal, karena kebetulan dia adalah orang yang jago pidato dan selalu dipakai di Trisakti, bahkan pemuda Indonesia dia ketuanya. Saudara, dia bilang begini, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Dia jago pidato, dia ganteng banget tapi dia jago pidato. Dia ketua pemuda Indonesia zaman dulu saudara ya. Nah, luar biasa. Dikatakan tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Artinya orang berkawan pun bisa mereka di depan baik, di belakang jahat. Bisa mereka ngomongin, rasanya begini menjilat, tapi di belakang itu bilang gue tuh pura-pura, padahal gue gak suka sama dia. Nah, sehingga cara orang itu tidak harus sama. Dan kita lihat, kalau Roh Kudus mungkin selalu yang baik, Orang pikir, oh, kalau dari Tuhan yang baik semua. Tapi sebenarnya yang baik itu Roh Kudus merubah cara berpikir kita. Amin. Tetapi kenyataan
Ada banyak orang harus dirubah oleh Tuhan dengan cara dimana kalau dia sakit baru dia bertobat. Kalau dia bangkrut dia bertobat. Iya kan? Iya, kalau dia umpamanya udah baik dan semua orang tahu dia baik, tapi sebagian berpikir bahwa seperti Ayub, sebagian temannya bilang, "Oh, sombong lu," ya kan? Bukankah tidak ada orang yang tidak berdosa? Masa lu pasti ada dosa, lu pasti ada dosa, lu sampai bangkrut, lu pasti ada dosa, lu punya anak jadi meninggal, lu pasti ada dosa karena semua tubuhmu kena penyakit. Lu pasti ada dosa karena istrimu pun orang yang dekat, yang satu tubuh, katanya suami istri, bisa menghujat kamu. Iya, nah saudara, apa yang tidak dialami oleh Ayub? Tetapi ternyata rencana Tuhan pada Ayub, walaupun lu kaya, untuk tertulis di Alkitab, itu adalah hal yang luar biasa untuk menjadi pembelajaran, sehingga kita bisa lihat bahwa Roh Kudus, di mana Ayub bergaul karib dengan Tuhan dari masa muda, sehingga dia diberkati, apa yang dikerjakannya sukses, berhasil, dan dia selalu berdoa syafaat buat anak-anaknya. Kenapa lolos? Dia selalu tentu berdoa syafaat buat usahanya. Kenapa usahanya bisa bangkrut? Kenapa anak-anaknya bisa sukanya pesta, suka yang roh dunia, tapi dia selalu minta ampun, dia selalu kasih korban sesuai dengan jumlah anaknya setiap mereka pesta. Nah, apa sih yang kurang? Tapi saudara, waktu kita belajar ini dikatakan di sini Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Jadi waktu kita melihat dengan mata manusia, rasanya kaya itu baru itu penyertaan Tuhan, banyak jemaat itu baru penyertaan Tuhan, gedung mewah itu baru penyertaan Tuhan, oh bisa berbahasa roh lama itu baru penyertaan Tuhan, oh rasanya pintar, cerdas, berbicara, bahkan berkhotbah tersusun rapi itu baru dipakai Tuhan, luar biasa. Oh karunia-karunia kenabian, karunia menciptakan lagu, atau karunia bisa berpidato, berkhotbah dengan baik, atau bisa membuat orang terkagum-kagum karena orang mendengar dengan telinga biasa bahwa itu dahsyat banget, orang itu pintar banget. Atau orang melihat dengan gayanya yang sopan, oh itu sangat rohani dan luar biasa. Nah saudara, kadang-kadang yang dilihat manusia itu luarnya, tetapi Tuhan melihat dalam. Tuhan melihat dalam. Coba waktu Tuhan melihat dalamnya Petrus mana mau gak hebat, selalu memuji Yesus, selalu rasa bangga dengan Yesus, kemanapun dia pergi dengan Yesus. Tapi waktu Yesus menceritakan bahwa dia akan mengalami masa susah itu, dia akan mati di kayu salib, Petrus langsung bilang, tidak ada satu orang pun bisa menjamah Tuhan selama dia masih ada. Saudara, coba cari ayat itu. Artinya tidak boleh terjadi pada Yesus. Maksud dari Petrus, selama Petrus ada situ, karena Yesus ini orang baik, ya kan? Yesus ini orang yang selalu menolong dan membuat mujizat, menyembuhkan, mengusir setan. Dan mereka nggak punya duit pun Yesus bisa suruh aja buka mancing, dapat uang di mulut ikan yang rasanya meneduhkan ombak dan gelombang. Coba kita lihat saudara, bukankah layak dong Petrus membela, karena Tuhan itu luar biasa. Tetapi saudara, Tuhan mengusir setan, iblis pada Petrus. Lucu kan? Mestinya nggak usir di depan orang dong, malu-maluin. Petrus nanti tersinggung, ya kan? Kita kan kalau ngomong keras depan orang, suka banyak orang keluar gereja saya karena tersinggung.
Ya karena saya ini kan orang yang ya jujur bicara, ya kan? Iya, tapi semua kan Tuhan lebih tahu di hati. Nah saudara, mana Tuhan gak tahu Petrus, dan kemudian ya coba masukin di ya Matius, bukan kita Petrus, Matius 16 ayat, coba baca. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Nah, coba dari atas. Iya, karena Tuhan bicara apa? ya. Baik, dari 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Terus Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. orang banyak tidak setia karena begitu saudara. Mereka memikirkan malu orang-orang, aku ditegur di depan orang, aku dan semuanya saudara. Ini coba Anda perhatikan, Tuhan membeberkan masalah ke depannya yang tidak enak, yang bisa orang mana mau orang mengikut Yesus kalau dia nanti mati di kayu salib, ya kan? Nah, ya itulah yang saya bilang, rancanganku bukan rancanganmu, pikiranku bukan pikiranmu, sejauh langit dari bumi. Jadi Anda jangan cepat membicarakan negatif orang lain dengan hidup mereka yang mengalami masa kesukaran atau masa sulit atau masa tidak punya apa-apa atau hal-hal yang tidak baik. Anda juga tidak boleh cepat tersinggung dengan hidup Anda. Tidak boleh cepat menaruh negatif karena mungkin Tuhan izinkan orang itu berbicara seperti Anda bisa dapat Daud dengan Simeon kalau nggak salah ya. Waktu Daud di masa Absalom mengambil kedudukan raja, dan kemudian Daud keluar, dan kemudian yang dia kasih makan di rumahnya, yang dia layani, beri makan. Nah, kemudian mengikut dia juga akhirnya harus keluar kan. Dan dari jauh dikata-katainlah pemimpinnya, dikatainlah Raja Daud ini, dikata-katain saudara. Tetapi ia dihina. Jadi kalau orang itu hanya melihat segi manusianya, pikiran daging sesuai dengan dunia ini, maka kejadian-kejadian yang sedang terjadi bisa banyak orang akan mundur dan tidak mau beribadah. Bahkan mereka akan mencelah pemimpin-pemimpin mereka, atau orang tua mereka, atau keluarga mereka, atau orang-orang mentor rohani mereka, karena mereka mengalami kesusahan. Terus mereka bilang, apa gua ikut dia, apa yang dia bisa tolong, apa gua ikut gerejanya, apa. Nah, itulah manusia. Kalau Anda bisa masukkan kemudian Daud, cerita Daud yang waktu Absalom, dan kemudian Daud, 2 Samuel 16 5 sampai sekian. Ya, coba baca. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, nyahlah, engkau penumpang darah,
orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkata Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapakah engkau berbuat demikian? Nah saudara, ayat itu berkata kalau Tuhan sudah sampai kan? Iya. Kalau Tuhan yang izinkan dia untuk, mungkin Tuhan sedang merendahkan. Ya karena di sini belum ya. Iya. Sedangkan anak-anak di sini ya dikatakan Tuhan berfirman, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Wah ini, apakah urusanku dengan kamu hai anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman, bayangkan Daud bisa bilang gitu kepada para panglimanya, udah gak apa-apa ya kan, iya biarlah ia mengutuk. Jadi kalau di belakang orang kutuk kita, orang jelekin kita, orang ngatain kita karena mereka tidak sepaham atau tidak sealiran, atau mereka masih sombong, rohaninya masih pengen supaya disayang-sayang, dosa-dosa bukan ditegur, dinasehati, tapi teguran keras tidak bisa, mereka punya dan mereka tersinggung. Terus kemudian di belakang mereka akan marah dan ngata-ngatain. Nah, saudara di sini dikatakan biarlah ia mengutuk. Satu yang aneh saudara ya, dikatakan raja ini bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mungkin saudara, tapi dia cuma Daud, dia kan Daud tuh dikatakan biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, masa dia bilang, Daud bilang kalau Tuhan yang bilang dia, ya lu kutukin. Ya di sini ya kita bisa tahu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Masa kesusahan kita yang kita alami ini cuma jalan untuk ada perubahan supaya kita bisa mengenal Sang Pencipta lebih lagi dan kita ada di dalam kehendaknya, sehingga kita bisa memuliakan Dia bukan dengan kedagingan dan kesombongan. Karena kita sudah melewati masa ujian itu, kita tidak dipengaruhi dengan kesombongan manusia bahwa nyatanya dia jadi miskin, wah rasain rasain sakit lagi, wow bikin malu ya. Itu tuh bagi orang-orang yang masih kepahitan pasti di belakang ceritanya gitu. Nah kita lihat di sini ya, kalau Tuhan yang berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa kau berbuat demikian? Siapa yang akan tanya itu? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku sendiri ingin mencabut nyawaku. Sedangkan anak-anak kita aja tidak baik pada kita. Mereka pun benci pada orang tuanya. Mereka juga marah, rasanya orang tua gak adil dan semuanya, dan mereka di depan baik, di belakang gak baik, hati mereka gak baik. Sehingga tanpa sadar Absalom bisa meraih, mengambil kerajaan itu. Karena kalau dia sudah tahu kan dia udah bersiap, tetapi ternyata dia tetap sebagai orang tua yang sayang anak, ya kan? Tapi anak merasa tidak adil, saudara. Maka anak itu selalu ada kepahitan dan ada rencana mensabotase kerajaan bapaknya. Maka dengan rendah hati, saudara, perkataan Daud ini, kalau perkataan Tuhan kita ngerti, oh Tuhan, Tuhan mah penuh kasih, namanya dia Tuhan. Nah siapa kita? Kita mah cuma kacung kampret. Walaupun dia kaya, dia cuma kacung kampret ya Tuhan, apalagi kalau dia tidak kenal Tuhan dengan benar. Nah itu mah biasa. Tapi kalau ini kita lihat, dia raja, dia kan
Dan dia bisa bilang seperti itu. Iya, dikatakan, iya, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya, mungkinkah Tuhan akan memperhatikan sengsaraku? Jadi dia katakan sedangkan anaknya ya bisa melakukan seperti itu. Apalagi orang, ya pegawai atau ya orang dekat dia, ya kan? Ini anak kandung yang dibiayai, dihidupin, ya kan? Dan bisa seperti itu. Maka Tuhan sedang mengajar kita belajar bahwa cara memandang tidak harus kaya raya, tidak harus saat ini bisa bayar semua utang, maka aku bisa bersaksi di tengah-tengah gereja-gereja, aku orang yang diurapi, ya, karena aku di masa orang pandemi, orang semua susah, aku pendeta yang kaya raya, aku pendeta yang punya jemaat kaya, maka semua perpuluhan ia masuk atau kolektor bisa saya urus, atau saya sudah punya perusahaan karena saya dulu punya uang dari perpuluhan, sekarang saya tidak usah minta perpuluhan karena sudah kaya, sudah punya pabrik, sudah punya perusahaan. Nah, saat sudah kaya tidak perlu minta perpuluhan lagi, tidak perlu mengajar umat Tuhan melakukan seperti apa yang dilakukan, yang disuruhkan Tuhan. Maka saudara, ada banyak orang bisa berkata dengan kesombongannya, tetapi apakah itu tuntunan Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus ini dibawa oleh Roh Kudus loh, bukan dibawa oleh si setan. Sesudah itu baru setan bawa, tapi setan tidak mempan dengan pujian untuk menjatuhkan. Iya, untuk sepertinya aku nanti diberkati, aku nanti jadi orang terkenal dan ini, dan tidak ada kesusahan karena aku nanti dikasih di seluruh dunia. Karena iblis bilang, lu sama gua, nanti gua kasih seluruh dunia. Saudara, hati-hati, ada jebakan Batman. Iya, dipikir nanti bisa ditolong, terus kita kejebak, saudara ya. Maka kita perlu untuk berdoa. Maka Anda perhatikan di sini. Dia katakan, saya suka baca ayat ini, dikatakan, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Ya, Abisai ini ponakannya ya, yang menjadi panglima. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, ingin supaya aku cepat mati, ingin supaya aku tertekan dan mati. Lihat di sini ya, ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin itu, biarkanlah dia dan biarkan dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Karena kalau Tuhan tidak izinkan, gak ada bisa satupun yang jahat menimpa kita. Karena kita belajar dari Ayub. Iya, setan tahu itu, dan setan bilang, ya gue gak bisa sentuh dia karena lu menjaga dia, ya kan? Kalau kamu memagari dia, coba cabut pagar itu. Yang bisa cabut pagar itu hanya Tuhan. Iya, coba kalau kamu cabut pagar perlindungan, gua sentuh tubuhnya dia sakit, gua sentuh hartanya habis bangkrut. Semua bisa, tapi Tuhan tidak pernah tujuan mencelakakan atau membuat tidak damai sejahtera. Karena itu selalu saya bacakan Yeremia 29 ayat 11 supaya Anda hafal bahwa karakter Tuhan bukan mencelakakan, bukan membuat sakit, bukan dihina, bukan supaya kita miskin dan dipermalukan. Kalau kita nggak ngerti, ternyata supaya kita datang pada Tuhan, supaya kita cari Tuhan, supaya kita melihat mujizat Tuhan itu yang menolong kita di saat kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka kita akan lihat bahwa rencana Tuhan itu damai sejahtera, sekalipun keadaan tidak enak, ada damai sejahtera, bahkan ada sukacita, dan bukan kecelakaan, bukan masalah dipermalukan, tapi memiliki masa depan yang penuh harapan. Saya sebenarnya hari ini mau mengajar Anda tentang harapan. Iya, tapi gitulah sifat saya. Kalau saya dibukakan Tuhan yang lain, saya sudah siapin, sudah saya suruh tulis ini, Ruth tulis ya. Saya nanti tinggal baca ayat-ayatnya. Nah saudara, tetapi setiap kali pelayanan saya harus tunggu Roh Kudus. Jadi saya baca, nanti Roh Kudus yang akan membawa saya apa yang saya harus bawakan. Saudara, sebab itu saya minta maaf.
saya ini susah untuk ngikut contekan. Itulah yang membuat saya agak, dia bilang orang lain bagus bisa tampil, ya kan, 1, 2, 3, 4, bahkan bisa keluarin di sini. Saya kayak bodoh terus ya, kayak orang kampung terus ya, dari Motong, dari Gorontalo. Orang yang dari Gorontalo yang selalu tidak punya kehebatan, saudara ya. Tetapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan Anda bahwa Daud ini mengerti banget bahwa kalau Tuhan tidak kehendaki, gak akan bisa. Tapi kalau Tuhan kehendaki, pasti dia akan memulihkan, pasti dia akan turut campur tangan, pasti akhirnya Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan selama-lamanya orang benar itu goyah. Tidak selamanya orang benar itu goyah, tapi ada waktunya. Angin tofan, angin ribut. Ingat, Tuhan Yesus ada di perahu di Buritan. Tiba-tiba angin tofan dan gelombang, berani-beraninya si setan gelombang dan angin tofan itu ganggu Tuhan Yesus lagi tidur nyenyak. Ya mungkin ini orang Manado bilang bahwa oh dia lagi kasih tidur di buek-buek. Artinya dia apa itu goyang-goyang ini ya, ayunan anak-anak. Jadi Tuhan Yesus yang udah capek melayani tambah tertidur, saudara ya. Nah, tetapi di bagian dari murid Yesus menganggap ini tidak baik, maka mereka dengan sewat atau ngegas ya. Ngegas ya, orang zaman sekarang bilang ngegas. Mereka bilang, kalau lu punya tidur aja, Tuhan, Bapak, Guru, lu cuma tidur aja, biarin kita binasa. Coba pikiran manusia berbeda dengan pikiran Tuhan. Amin. Mana bisa mau binasa? Ini angin topan dan gelombang tunduk. Ya ini cuman merubah cara memandang mereka tentang siapa Yesus. Sehingga Yesus membentak, ya, dia membentak angin topan gelombang. Terus mereka bilang, hah, berhenti loh. Apalagi cuman keluarin hujan. Berhentiin hujan. Iya. Wah, bisa loh. Ini kuasanya Tuhan. Oh, bisa berhentikan angin topan gelombang, bisa pindahin hujan sini sana. Saya ingat waktu papa saya masih agama Buddha, terus kemudian dia bisa punya ilmu itu, ya kan? Dan dia jalan, dia air itu budget, dia jalan dan dia bisa pindahin sini, pindahin sana, dan apa, saudara. Tapi dia setelah mengerti tentang Yesus, dia bilang kuasa Yesus itu jauh lebih besar dari kuasa memindah sini sana. Karena dia bisa tahu apa yang mau terjadi. Orang mau nyolong dia punya itu asal minta ampun dan kembali ke dia. Iya, dan orang yang mau bunuh dia tidak bisa bunuh dia, saudara. Karena cuma ilmu dunia, saudara, ilmu hitam. Tapi papa saya dimenangkan karena ada kuasa kasih. Dan dia terima Yesus dan dia bertobat. Kalau mereka di Manado itu dibilang yang punya Paldua itu ada kelenteng Paldua, yang orang bilang bahwa wakil gubernur, kalau nggak salah ya, wakil gubernur atau wali kota itu orang yang beribadah, orang Tionghoa yang beribadah di kelenteng Ban itu. Kami senya Ban itu. Nah, keluarga kami ada di situ dan opa saya juga dikuburkan di situ. Nah, saudara, tapi papa saya bisa bertobat. Papa saya bisa bikin yang kayak Tanci itu, bisa bikin Yahoo, bisa ikat pinggang semuanya. Tapi dia mengerti tentang Yesus. Kalau secara ilmu gaib dia rasa hebatnya dia punya. Dia orang sakit masuk tulang, dia cuma tepuk aja, dia bicara satu kata lompat tulang dari dalam loh. Orang yang luka sampai dia cuma bicara gini, tuh saudara. Tapi itu tidak menjadi kesombongan. Sekarang dia tahu setelah dia percaya Yesus bahwa ternyata Yesus kuasanya lebih besar. Yesus lebih besar dari pindah-pindahin angin topan itu. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar, saudara, sehingga
dia sujud kepada Tuhan diam-diam. Dia datang ke gereja, bawa baju, aku mau dibaptis. Mama saya kaget karena tidak bilang-bilang, tahu-tahu datang mau minta dibaptis. Yang papa saya penjudi, pesina, apa semuanya, saudara, tapi bisa mindahin, iya bisa punya kuasa yang seperti orang banggakan sekarang itu. Tapi saudara, iya, bahkan dia punya, iya saudara, itu yang ada di penjara karena main judi, bisa keluar dari penjara asal ada lubang kecil, bisa keluar, tahu-tahu lagi main judi lagi, bisa balik lagi. Hanya ilmu itu. Tapi semua akan bertobat dan mereka terima Yesus. Buat apa kebanggaan itu? Yang harus petang adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan masuk surga, bukan karena disanjung kaya dan semuanya. Saudara, wah kalau saya dengar-dengar karena papa saya keturunan Raja Kancil di Siau, sehingga anak-anak keturunan itu suka zaman dulu itu dan punya ya tapekong ya kelenteng. Tapi saudara, ya tidak ada satupun yang dapat menghalangi keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami tidak bangga dengan itu semua, tapi kami buang semuanya. Papa saya kaget karena mama saya punya koko, saudara ya. Tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Papa saya masih muda. Ya, terima Roh Kudus. Tiba-tiba dalam Roh Kudus dia datang ke rumah, papa saya, dan dia bilang, buka laci itu. Di situ ada ilmu, ada jimat, ada kepercayaan. Papa saya kaget, siapa yang bilang sama dia? Ya dia datang masak. Nah, kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat. Dan mulai papa saya memperhatikan, ternyata orang Kristen kuasanya lebih besar karena kasih itu. Karena Yesus mati bagi kita. Dan dalam kerendahan hati inilah kita harus mengerti bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetaplah percaya, Yesus lebih besar. Dia sanggup menolong kita. Jangan pindah pengharapan kita pada yang lain. Pengharapan kita harus pada Tuhan Yesus. Keadaan apapun, maka saya percaya kalau Daud bisa bilang, biarkan dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman padanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan. Bayangkan, selalu diakhiri dengan positif, ya kan? Mungkin dengan ini Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Saya juga percaya itu, saudara. Kalau kita mengalami susah, mungkin dengan ini Tuhan sedang memperhatikan kesengsaraanku, karena aku tidak menyerah, never give up mencari Tuhan, dan tidak tertekan dan mengeluh dan berkeluh kesah tentang masalah-masalah yang dialami. Mari Anda lihat di sini, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Anda mungkin yang pernah mengutuk saya pun Tuhan akan gantikan menjadi berkat bagi saya. Karena orang-orang yang meninggalkan saya pasti di belakang itu ngomongin yang gak enak, saudara, ya kan? Tapi saya tidak marah, emang gue pikirin ya, saudara, karena hidup ini Tuhan yang atur. Amin. Orang bisa berprasangka jahat, tapi mereka tidak tahu di hati kita. Yang tahu hati kita cuma Tuhan. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang yang salah paham atau salah mengerti tentang keberadaan firman Tuhan dan tentang janji Tuhan tentang kehidupan kita. Mari biarkan mereka melihat, biarkan mereka bicara, tetapi Tuhan tetap pembela kita. Mungkin di saat titik nol itu Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Titik kita tidak bisa bikin apa-apa, dan siap dengan hati mendengar ocehan orang-orang, pendapat orang-orang yang negatif. Mari kita tidak usah khawatir. Maka di sini Anda perhatikan, sebagai ganti kutuk atau
orang-orang yang berkhianat atau orang-orang yang tidak baik dan membicarakan tidak baik pada kita pada hari ini, maka Tuhan akan menggantikan dengan yang baik pada kita. Maka demikian Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang tidak langsung loh si Mei itu langsung tidak langsung si Mei itu mundur. Tidak, saudara, Anda sudah rendah hati, Anda sudah mengasihi, Anda tidak balas pun. Tapi sedang si Mei perjalanan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan dia mengutuk dan melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Indah saudara ya, orang-orang yang rendah hati. Indah ya, orang-orang yang mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudara, saya kembali ya untuk mengakhiri ini. Anda perhatikan di sini. Iya, Anda perhatikan di dalam ayat ya, Matius 16. Ya, tadi kita lihat Petrus ya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Hal-hal yang dimana manusia daging itu takut ya, takut. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Iya, ternyata kenyamanan dunia itu banyak kali. Iblis bukan berarti Tuhan tidak mau kasih, Tuhan bisa kasih, ya kan? Tapi kalau kita salah memandangnya, akan salah juga, akan ada iblis. Maka ya saudara, kalau di sini dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan. Ngomongnya cuman kaya, oh rumah mewah, gereja bisa beli sendiri, bisa sewa sendiri, bisa punya sendiri. Ya, saya tidak malu, saya bilang, ya saya sekarang beribadah di rumah aja belum penuh, ya kan? Ngapain saya sewa dulu? Ya kan, bukankah Allah turut bekerja, saudara ya? Dan kita harus tetap rajin dan setia melihat bahwa tidak perlu malu, ya kan? Ngapain gereja besar, tapi kemudian hati kita cuman sombong, ya kan? Wow, gerejaku dong, altarnya dong gede banget, kita punya pemain musik lengkap semuanya, wah juga bisa menyanyi menyembah yang luar biasa. Semua orang bisa menyembah luar biasa, tapi belum tentu bagi Tuhan itu luar biasa. Iya, didengar telinga jasmani enak, keren, tetapi bagi Tuhan tangisan air matamu, suara ketulusanmu jauh lebih enak didengar, jauh lebih indah. Iya, dikatakan air mataku kau taruh dalam kirbat. Mazmur 56. Air mataku, sengsaraku, engkaulah yang menghitung. Tuhan hitung. Iya, ini sengsara pertama ya, nanti ada sengsara kedua ya, lewati saja nak, ya kan? Karena aku sudah tahu itu sengsara, supaya kamu nanti di tingkat yang itu air mata kamu berarti. Iya, sehingga di tingkat air mata yang menggetarkan hati Tuhan, disitulah air mata penyerahan. Dan Tuhan bilang, yes, suaramu sudah kudengar. Dan Tuhan menjawab kita. Jadi mari kita lihat ya. Anda lihat gaya iblis ini ya. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan pekerjaan Tuhan, bukan memikirkan rencana Tuhan, bukan memikirkan keselamatan jiwa-jiwa, bukan memikirkan pikiran Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hati-hati saudara, kalau Anda cuman karena mikir, di sana jauh lebih enak, di sana kornya bagus, di sana rasanya orang-orang semuanya berdiri keren, dikasih baju semua keren. Iya, biar kita baju rombeng juga tidak apa-apa, iya kan?
Ya bahkan saya kalau Facebook kadang-kadang Anda lihat, baju itu lagi, mungkin khotbah itu lagi pada lain. Iya, terus orang bilang begini, itu Mam Dora, kok bajunya itu terus? Ya kan? Emang gue pikirin, saudara. Sehingga ada jebakan, orang pikir bajunya sama, apa sih khotbahnya sama, padahal beda, saudara. Haleluya. Karena kita bukan memujikan yang dilihat luar. Ya kalau pembantu kita sibuk, masa kita selalu keluar ini, iya kan? Nah saudara, kita pun percaya bahwa bukan karena penampilan kita, iya, Tuhan berkenan, tapi hati kita. Maka kalau kita perhatikan di sini, dia katakan ya, bahwa Matius 16 ayat 24-28, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setelah itu dia bilang apa? Setiap orang yang mengikut Tuhan, ia harus menyangkal diri. Maksudnya kita juga kepengen kaya lah, kita juga kepengen orang tidak ngomongin jelek kita, kita juga kepengen orang itu baik-baik semua dengan kita. Tapi Tuhan Yesus yang sangat baik pun tidak semua baik, bahkan mereka marah dan menyamakan dia dengan pembunuh, dengan penjahat di kayu salib. Maka saudara, di sini dikatakan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Satu, kau harus menyangkal diri. Susah, miskin, banyak masalah, belum bisa bayar cicilan, belum bisa bayar utang piutang mereka yang saya pun rumah sebelah yang saya bikin ibadah itu pun karena menolong orang, orang agama seberang lagi yang datang dan tapi saya tahu kalau itu ada dalam rencana Tuhan, maka ya udah kita nolong orang, tapi ada kedepannya Tuhan, apa maksud Tuhan? Karena di dalam saya berkata, aku pengen punya tempat ibadah lagi yang lebih besar dari yang dulu, yang ruangan itu. Dan ternyata itu bukan dari saya, tapi ternyata itu dari Roh Kudus. Sehingga di masa pandemi kita tidak bisa beribadah terlalu dekat-dekatan. Kita tidak bisa beribadah mepet-mepet. Itu kalau di ruang doa saya nanti kan mepet-mepet, kan? Dan kita tidak belum dikasih ibadah di gedung yang kita Gerah Betel, karena di sana pun karena masa pandemi mereka menjaga tidak diizinkan. Tetapi saudara, Tuhan sudah tahu, maka tempat itu bagi kami ibadah bisa muat 100 lebih, saudara. 100 lebih. Karena ada rumah di sebelah yang ditaruh kursi bisa, karena kedengaran khotbahnya, kedengaran nyanyinya semua. Terus ada yang di sebelah, kalau kami punya duit, kami bisa, sudah punya uang, kami bisa jebolin. Yang ada tembok itu bisa jebolin. Dan itu bisa memuat banyak. Luar biasa kan saudara? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apalagi kalau kami bikin berapa kali ibadah, maka orang-orang dengan jemaat yang dulu di sana, yang dulu di Gerah Betel, bisa dibagi, kan? Dan saudara, sampai sekarang kalau kami belum, karena masih renovasi Gerah Betel, Tuhan memang Allah turut bekerja untuk melihat iman dari jemaat. Kalau iman jemaat penakut dan pilih-pilih gedung, jangan dulu saja. Tuhan gak apa-apa di sini sampai mereka berubah, bertobat, bahwa cari Tuhan tidak mencari gedung istana, karena Tuhan pun lahir di kandang binatang, kan? Tidak harus yang mewah, yang rasanya penuh full AC, yang rasanya podium hebat. Kita belajar ini saudara. Banyak yang tidak mengerti sehingga dipikir, aduh ini dihina nih, kenapa jadi begini, kan? Enggak apa-apa saudara. Semua Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. No problema, kita sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi indah. Untuk menjadi indah bukan hanya di pandangan manusia, tentu di pandangan Tuhan. Berlian-berliannya Tuhan, permata-permata hati Tuhan. Jangan pernah berpikir lemah,
Jangan pernah berpikir penampilan luar saja, tapi Tuhan sedang memperbaiki hati kita. Sekali lagi, bahwa puasa ini Tuhan dibawa roh kepada guru. Bukan Tuhan dibawa roh langsung menjadi nabi di istana raja. Langsung dipakai untuk bertobatnya raja-raja. Tidak, saudara. Untuk bertobatnya para ahli Taurat. Enggak juga, ya kan? Untuk menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Tidak juga, saudara ya. Dan Anda lihat, untuk permulaan dia harus diizinkan untuk roh membawa dia ke padang gurun. Padang gurun, tempat yang tidak nyaman. Padang gurun, tempat menyedihkan. Ya, kalau saya terus jadi lagu baru, saudara, ini ya. Karena saya mendapat lagu dengan cara itu. Nah, saudara, jadi padang gurun pun dipakai Tuhan. Yang orang bilang, ya miskin padang gurun, apa mau hidup di situ, iya kan? Tapi Tuhan pakai untuk tempat Tuhan berjumpa dengan Bapaknya di surga. Dia berpuasa, Roh Kudus bawa supaya matanya tertuju ke atas terus. Tidak mengingat murid gua lagi ngapain ya, murid gua lagi ngapain ya, murid gua lagi tidur bangunin. Tidak, iya kan? Tapi padang gurun, tempat yang nyaman untuk menyembah Tuhan, untuk membentuk hati, untuk membuat kita dekat dengan Tuhan, untuk dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Dan saudara, disinilah di padang gurun ternyata ada musuh juga. Sudah intim dengan Bapa, sudah menyangkal diri, tapi iblis pengen, saudara, saya tambah adakan 1 bulan 2 kali doa puasa, saudara. Iya, 2 kali dalam 1 bulan kan. Dapat serangan, anak-anak mantu, cucu-cucu pembantu saya semua kena Omikron. Tapi kami tidak menyalahkan, oh Tuhan kenapa kami begini. Semua ini kan kami melayani Tuhan. Pembantu pun yang masak hari Minggu buat bagi-bagi makanan buat jemaat. Terus kok kenapa jadi akhirnya saya harus beli makanan luar untuk semua Tuhan juga yang ngatur. Tapi kami bisa melewatinya. Oh, kok kenapa jadi suami saya akhirnya ditemukan batu di ginjal, dan kemudian ginjalnya kreatinnya 8,9 sebelum dioperasi. Nah, saudara, dan ternyata itu cuma numpang lewat. Ya, sengsara itu cuma numpang lewat. Dan ternyata kreatin suami saya habis operasi tidak sampai seminggu sudah kembali normal. 1 mungkin sekarang 0,9. Dan itu tidak pernah terpikir segitu cepat. Dokter juga kaget. Ini cepat banget. Iya, karena batu sandungan sudah dibuang. Ya, batu sandungan itu Tuhan hanya mengizinkan kita menurut kekuatan iman kita. Tidak diberikan kita melebihi iman kita. Ingat, Tuhan tetap baik dan sangat baik, dan saya tetap tertawa, dan saya tetap suka bercanda, saudara. Dan saya tetap membuat suami saya harus tertawa dan bercanda. Dan bahkan kalau dia lihat saya mengangkat air kencing di kateter, rasanya matanya, sian amat nih istri gua. Tapi semua anak turut bekerja, sehingga akhirnya dia bisa tahu bahwa cinta istrinya, kasih istrinya bukan hanya di waktu kaya dan sehat, tapi di masa penderitaan pun saya tetap setia dan saya ada di situ. Dan kalau kita lihat bahwa ternyata masalah, persoalan di dalam Mazmur 119 ayat 71, aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapanmu. Puji Tuhan, Pak Benyamin langsung masukin. Iya, itu konkordan saya salah satu, Pak Benyamin. Iya, nah saudara, puji Tuhan, karena konkordan saya lagi pergi penginjilan dan saya ada punya berapa konkordan, saudara.
Nah, Tuhan Yesus sangat baik. Sekali lagi, bahwa padang gurun, masalah yang manusia takutkan, rasa dipermalukan, rasa hina, rasa tidak mampu. Ingat, ada padang gurun, tetapi ada setan juga di situ. Tetapi saudara, itulah cara dari Tuhan yang dimana kita diuji menjadi emas murni. Apakah kita pengikut Yesus yang dikatakan tadi, pikulah salib dan iring Yesus, iya kan? Kalau kita mau ikut Yesus dan dia usir setan, dan kemudian setan habis Tuhan berbicara begitu, Tuhan bilang kalau mau mengikut aku, ya harus menyangkal diri dan memikul salibnya, bukan salibnya Tuhan, salib sendiri, yaitu kehidupan yang harus dirubahkan. Dan itu adalah beban-beban juga. Iya. Nah, kalau kita berutang, karena kita kepengen yang ini, yang itu, kita tidak puasai diri, ya kan? Akhirnya kita harus menyangkal diri, kita harus pikul salib kita sendiri, masalah kita, dan ikuti Tuhan. Katanya, mengikut Tuhan bukan berarti menyangkal diri, ikut Tuhan saja, nggak usah pikul salib. Berarti lu pingin Tuhan yang tanggung semuanya tanpa kita ngaku di hadapan Tuhan, ini dosa saya Tuhan, ini salah saya Tuhan. Salib itu kutuk loh saudara. Ke orang yang terkutuk yang di kayu salib, tapi Yesus tanggung kutuk kita. Ya, bukan semua lambang salib itu adalah ini Tuhan. Padahal di dalam orang Israel salib itu adalah kutuk. Jadi orang yang terkutuk digantung di kayu salib. Tapi sekarang melambangkan orang Kristen, karena Yesus sudah menanggung kutuk kita di kayu salib, maka kita tidak perlu khawatir. Ada masa padang gurun, ada masa iblis menggoda kita, mencobai kita, tetapi Tuhan tetap Allah yang menyelamatkan, tetap Allah yang menolong kita. Maka dikatakan, ikut salibnya, mengikut aku, karena barang siapa mau menyelamatkan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau kita terlalu cinta, nyawa akan kehilangan nyawanya karena ketakutan. Ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Anda terus ngotot dengan Tuhan, terus melakukan apa yang Tuhan suruhkan, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, ngapain? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, dirinya, malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut orang itu berbuat karena imannya, saudara ya. Kalau iman dari setan, iman dari kedagingan, dia lakukan perbuatan yang tidak baik. Maka imannya itu dari motivasi. Motivasi siapa? Kalau iblis memotivasi dia, maka dia berani membunuh orang. Dia kan kayak, wah, gua punya iman bunuh orang, gua punya iman memukul orang. Tapi sebenarnya iman yang benar bukan begitu. Iman yang benar yaitu iman yang mengandalkan Tuhan. Jadi perbuatan baik kita lakukan itu karena iman pada Tuhan Yesus. Jadi jangan iman pada orang, orang itu suruh kita, terus kemudian kita karena takut, karena kita udah utang dia banyak, maka kita lakukan. Karena kita beriman pada orang yang sudah berbuat baik pada kita. Tidak, saudara. Yang berbuat baik adalah Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Oh saudara, ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti cara berpikir dan cara menerjemahkannya. Tapi percaya, setiap rema yang keluar, yang Anda baca, itu logos akan menjadi rema. Dan itu menjadi kehidupan dan akan membuat iman untuk kita lakukan. Dia akan memotivasikan di dalam kita pengharapan.
Karena dikatakan iman, kasih, dan pengharapan. Tetapi yang paling tinggi adalah kasih. Amin. Mari, pengharapan adalah jembatan. Iya, tetapi dasarnya memang kita harus punya Yesus. Amin. Dan kita, ya, lain waktu kita akan belajar tentang pengharapan. Saya percaya kalau kita mengerti ini, di sini pun Yesus berpuasa 40 hari. Ya, agama berapa? 30. Iya. Orang Kristen bisa 40 loh, tambah bonus. Iya, berpuasa 40 hari, dari Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Tapi akhirnya Yesus lapar juga. Gak apa-apa saudara, namanya manusia bisa aja lapar, ya kan? Tapi mari, ya, kita besok nanti kemudian kita akan belajar lagi tentang puasa. Selama masa puasa ini kita akan belajar tentang puasa di dalam berpuasa. Hari ini kita hanya belajar bahwa tidak perlu harus yang kaya, yang hebat, yang apa. Asal jangan Anda membunuh, menjelekkan orang, bersaing, sombong, dan mulai menghina orang-orang agama lain, ya kan? Mari kita bersatu, kita berbuat baik, kita menjadi terang. Dan mari dalam puasa kita mencari damai dan mencari Tuhan. Kita intim dengan Tuhan, kita akan dipimpin Tuhan menjadi terang. Akhirnya kita lihat negara kita menjadi terpuji, ternama, terhormat, diangkat di atas bangsa-bangsa. Karena ada umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti tentang firman Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan memberkati kita untuk selalu datang pada Tuhan, tidak hanya melihat segi uang, segi dikeren-kerenin orang, segi gedung yang mewah atau tidak punya utang apa-apa. Ya, jangan saudara, mari datang pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan berkata, siapa yang mau ikut aku? Apa? Menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Wow, jadi cara memandang kita berbeda ya dengan cara memandang Tuhan. Mari kita percaya hari ini kita mengalami